kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muzaik Abu Sifa SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 dan 145. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak kajian subuh pada guru kami yang silakan oleh Bapak Musyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga sudah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah sholat subuh yang kita laksanakan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dan semoga kita juga selalu diberikan motivasi yang tinggi, upaya yang maksimal untuk menjalankan tugas penghambaan kita, melaksanakan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan, baik yang ghairu mahdoh apalagi yang mahdoh. Dan semoga keistiqomahan kita ini atau upaya yang kita lakukan ini nanti bisa menghantarkan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita bisa menjadi umat Rasul yang tidak pernah lelah lisan kita ini membaca dan memperbanyak salawat untuk beliau, salawat yang bukan sekedar ucapan lisan, tetapi dia adalah gambaran dari kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang akhirnya semakin memotivasi kita untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Salawat dan salam yang mudah-mudahan ini akhirnya menjadi sebab kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku di pagi harinya sebanyak 10 kali, kemudian di sore harinya dia bersalawat juga sebanyak 10 kali, maka dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatku. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 145, 144 dan 145.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun wa mallahu bighafilin amma ya'malun wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Allah katakan, sungguh nara taqalluba wajhika, kami sering melihat wajahmu itu menengadah fis sama, ke langit. Ini wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum, dan di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitab, sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, ini maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Taurat dan Injil. La ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-nya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian ayat 145, wala in ataital ladzina utul kitab, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, semua ayat atau semua keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebagian dari mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, innaka idzal laminaz zalimin, sesungguhnya engkau termasuk dalam kelompok orang-orang zalim. Ini dua ayat 144 145. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat kedua ayat ini berbicara tentang masalah kiblat, ya. Berarti ini juga masih ada kaitan atau hubungan dengan ayat 142 kemudian 143, ya. Saya kulus sufaha dan seterusnya yang kita sudah bahas di bulan lalu. Nah, kalau ayat kemarin, bahasan yang lalu itu menyinggung tentang
nyinyiran orang-orang, khususnya orang Yahudi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berharap kiblatnya itu pindah, bukan lagi ke Masjidil Aqsa, ya, tapi ke Masjidil Haram. Nah, keinginan itu akhirnya menjadi bahan nyinyiran pada saat itu. Ya, nah di ayat ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintahnya, ya, untuk pindah kiblat yang semula ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, berganti ke Masjidil Haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah, ya, putra dari Abdullah, yang kemudian sering dipanggil dengan Ibnu Abbas, seorang sahabat yang dikaruniai kecerdasan luar biasa dalam usia yang sangat muda, sudah menjadi ulamanya para sahabat. Ada yang menyebutkan kalau tidak salah saat itu usianya 13 atau 14 tahun, tapi sudah menjadi tempat bertanya para sahabat tentang maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menyebutkan masalah yang pertama kali dihapuskan di dalam Al-Quran atau dinasakh itu adalah masalah kiblat, ya, yang semula kiblat ke Baitul Maqdis, dan sehingga orang-orang Rasulullah dan para sahabat sholatnya menghadap ke sana, kemudian dinasakh, digantikan dengan kiblatnya menuju ke Masjidil Haram. Ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan pada saat itu Yathrib disebutkan mayoritas penduduknya itu adalah orang Yahudi. Ya, ada 3 suku besar Yahudi yang sudah lama berdiam di Yathrib, suku Quraidah, kemudian Bani Nadir, dan Bani apa satu lagi, Qainuqa, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, ini 3 suku Yahudi yang memang sudah lama mendiami Yathrib. Bahkan ada salah seorang dari mereka itu yang hampir dinobatkan atau diangkat sebagai raja di Yathrib, sebagai pemimpin di Yathrib, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Tapi ternyata Rasulullah hijrah ke Yathrib, akhirnya perhatian penduduk Yathrib itu berganti, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mengangkat Rasulullah itu sebagai pemimpin mereka. Jadi jabatan yang hampir diemban oleh Abdullah bin Ubay itu hilang, ya. Dan inilah yang membuat Abdullah bin Ubay itu menjadi orang yang dengki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia pura-pura masuk Islam, ya, tapi sehari-harinya itu selalu benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena mayoritas penduduknya Yahudi, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah itu untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Bahasanya apa ya? Kalau bahasanya di mana kita berada, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau kita baru datang apalagi kan, terus baru datang pindah ke satu tempat, satu kampung, nah di sana tuh orang-orangnya udah biasa begini, udah biasa begitu. Terus kita datang tiba-tiba bawa gaya baru gitu kan, ya biarin orang-orang kayak begitu, saya maunya begini gitu.
begitu ngotot lagi kan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ribut, kita dimusuhin. Ya. Siapa sih itu? Orang baru juga belagu amat kan gitu kan. Ya, maka kira-kira itu satu pelajarannya begitu. Ya, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Ya, karena Baitul Maqdis ini ya menjadi tempat yang juga dihormati oleh orang Yahudi ya dengan keyakinan mereka. Nah, akibatnya ketika sholatnya Rasulullah dan kaum muslimin ke arah Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi itu senang. Muhammad sama kayak kita, gitu ya, senang. Meskipun Rasulullah sendiri itu lebih menyukai kiblatnya itu ke arah Masjidil Haram. Ya karena Masjidil Haram itu tempat yang memang dijadikan tanah suci oleh leluhur beliau, ya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya kan, Mekah itu menjadi tanah haram oleh Ibrahim, dijadikan tanah haram oleh Ibrahim, ya, dan Rasulullah itu merasa senang ya ketika berkiblat ke arah sana. Ya, meskipun Rasulullah kemudian melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan, ya, 1 tahun lebih. Nah, setelah itu baru, ya, selama sholat ke sana, kata Allah, qad nara taqallubu wajhika fis sama, yaitu minta, yaitu adalah bentuk doa Nabi kepada Allah, ya, agar kiblatnya pindah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memahami keresahan Rasulullah, memahami keinginan beliau. Nah, sehingga falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan qad nara taqallubu wajhika fis sama, ya, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit padahal sedang mengerjakan sholat, ya, maka ini dalam bahasan ilmu fikih dia menjadi bahasan tersendiri, yaitu bagaimanakah posisi seseorang ketika berdiri di dalam sholatnya, kemanakah arah pandangannya, gitu. Nah, itu jadi bahasan tersendiri itu di ilmu fikih. Ada yang mengatakan kalau lagi berdiri dalam sholat maka pandangan kita menuju ke tempat sujud. Tapi ada juga yang mengatakan nggak perlu ke tempat sujud, ke arah depan pun nggak masalah, gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, bahwa ayat ini menjadi dalil orang yang mengerjakan sholat itu menghadap ke depan, bukan ke tempat sujud. Ya, ini di kalangan madhab Maliki. Jadi menghadap depan itu nggak masalah. Meskipun resikonya kalau menghadap depan itu, ya, kalau masjidnya luas gitu kan, wah, kita bisa ngelihat macam-macam, ya kan, dan ngelihat yang begini begitu, ada orang lewat dan segala macamnya gitu. Ya, tapi ini sesuatu yang dibolehkan dalam mazhab Maliki. Nah, sedangkan yang lain mengatakan mazhab Syafi'i, kemudian Hanafi dan Hambali, ya, kalau sholat itu menghadapnya ke tempat sujud. Nah, itu dalam rangka mengkondisikan diri, mengkondisikan hati kita agar sholat kita itu bisa khusyuk. Nah, tapi kata mazhab Maliki, kalau seandainya pandangan kita mengarah ke tempat sujud, ya, maka ini akan membuat posisi berdiri kita itu jadi kurang sempurna. Kenapa begitu? Karena kalau melihat ke arah tempat sujud, otomatis
bagian kepalanya itu akan sedikit menunduk kan gitu kan, sehingga berdirinya itu enggak tegak lurus gitu ya. Nah, gimana kalau ruku? Berarti rukunya nanti dia akan melihat ke arah kakinya gitu, bukan ke tempat sujud. Gimana ketika dia lagi duduk antara dua sujud, itu bukan melihat ke tempat sujud tapi ke arah pahanya. Jadi itu yang kemudian menjadi alasan, menjadi dalil ya. Nah, ini bagian dari perbedaan yang ada. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Rasul, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, kita bahas sedikit nih tentang Masjidil Haram. Ini satu masjid yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat diperintahkan agar kita dianjurkan agar kita bisa hadir ke sana, ziarah ke sana. La tushaddur rihal illa li thalathati masajid. Ya, jangan bersungguh-sungguh, janganlah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan satu perjalanan kecuali perjalanan menuju ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Gitu. Makanya ziarah ke sana itu menjadi satu harapan bagi kaum muslimin, ya, khususnya yang ada di luar wilayah Mekah, ya. Mereka berupaya, ada yang nabung bertahun-tahun biar bisa sampai ke sono, gitu kan, ya. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa sampai ke sana, kayak gitu. Nah, Masjidil Haram ini adalah masjid yang memiliki keutamaan tersendiri. Kata Rasulullah dalam hadisnya, salatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Salat di Masjidil Haram itu lebih baik balasannya ya dari 100.000 kali salat di masjid yang lainnya, ya, termasuk di Baitusalam ini, gitu kan. Kita sholat 100.000 kali di sini, ya, itu masih lebih baik sholat sekali di Masjidil Haram. Tapi kalau semuanya akhirnya pengennya sholat di Masjidil Haram, di sini ntar sepi, nggak ada jamaahnya, ya kan. Makanya tetap ya kita sholat di sini. Tapi kalau lagi kebetulan di sono, wah, itu menjadi kesempatan kita tuh untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Yang jadi pertanyaan, yang disebut Masjidil Haram itu yang mana? Gitu. Yang jadi pertanyaan itu, biar kita dapat pahala 100.000 kali tuh setiap kali kita sholat di sono. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, ada dua pendapat dari para ulama yang menjelaskan tentang Masjidil Haram itu. Yang pertama mengatakan Masjidil Haram itu adalah masjid yang di dalamnya ada Ka'bah, itu Masjidil Haram. Nah, maka sholat pahala 100.000 kali lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid yang lain akan kita dapatkan ketika kita sholat di situ, di Masjidil Haram, baik di pelataran Ka'bahnya atau di ruang masjidnya, dari lantai 1, lantai 2 atau lantai 3, ya. Kalau lantai 1 kan yang sama dengan pelataran Ka'bah, tapi di bagian belakangnya itu. Lantai 2, di atasnya lantai 3 di rooftopnya itu kan. Nah, itu kita sholat di mana saja, tapi selama di dalam masjid itu, maka akan dapat pahala lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, itu pendapat pertama, ya. Gimana kalau sholatnya di pelataran luarnya itu, ya kan, di depan menara jam itu kan, misalnya, nggak di dalam masjid, kira-kira dapat nggak? Gimana kalau orang yang sholatnya tuh di jalan-jalan tuh kan, mau ke masjid nggak keburu, udah komat, akhirnya gelar aja saja di jalan sholat di situ, gitu. Nah, ini ada pendapat kedua, ini menarik, bahwa yang disebut dengan Masjidil Haram
itu adalah keseluruhan tanah haram. Ya, yang kan ada batas-batasnya itu tanah haram tuh kan. Maka keseluruhan tanah haram itu disebut sebagai Masjidil Haram. Jadi siapapun sholat di tanah haram, meskipun enggak di Masjidil Haram yang ada, enggak di masjid yang ada Ka'bahnya itu, maka dia akan tetap dapat pahala lebih baik dari 100.000 kali. Gitu. Nah, apa penjelasannya? Ini ada beberapa penjelasan. Pertama, di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kisah Isra Mi'raj, ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, disebutkan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nah, itu kan kalau kita baca sejarahnya secara detail mendalam itu, ketika malaikat Jibril menjemput Rasulullah, itu Rasulullah itu sedang di rumah, ya, sedang di rumah, kemudian dibawa ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram baru berangkat ke Masjidil Aqsa, kan gitu kan? Jadi pertama kali perjalanannya itu ya dimulai dari rumah Nabi, ya. Bukan di masjid yang ada Ka'bahnya itu, tapi dari rumah Nabi baru ke Masjidil Haram itu, ya, ke masjid itu. Nah, oleh para ulama disebutkan ketika Allah sebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, faktanya, gitu kan, faktanya Rasulullah itu dijemput oleh malaikat Jibril itu di rumahnya, gitu kan. Kemudian baru setelah itu ke Masjidil Haram untuk sholat 2 rakaat baru berangkat, kayak gitu. Nah, ini sehingga menjadi penjelasan bahwa yang disebut Masjidil Haram itu bukan semata masjid yang ada Ka'bahnya. Itu pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang musyrik, ya, di surat At-Taubah itu ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, kalau orang musyrik itu nggak boleh masuk ke bangunan masjid yang ada Ka'bah atau nggak boleh masuk ke tanah haram, gitu kan? Kan yang nggak boleh itu masuk ke tanah haram. Kalau di luar tanah haram bebas, ya, mau ke Jeddah misalnya, mau ke Riyadh misalnya bebas. Tapi kalau udah masuk tanah haram yang ada batas-batasnya itu, maka nggak boleh, kan gitu kan? Padahal di ayatnya Allah sebutkan fala yaqrabu al-masjidal harama, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza. Nah, sehingga ini yang menjadi penjelasan bahwa yang disebut Masjidil Haram itu adalah semua wilayah yang termasuk dalam batas tanah haram. Itu. Yang ketiga, ketika peristiwa Hudaybiyah, ya, Hudaybiyah, yang akhirnya ada perjanjian antara Rasulullah dengan kaum musyrikin, ya, dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Kan Rasulullah tuh niatnya mau umroh, ya kan, mau umroh, tapi kemudian nggak boleh, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, nanti dari hasil perjanjian itu tahun depan baru boleh, tahun ini nggak boleh. Padahal udah pakai ihram, ya kan, udah pakai ihram. Nah, tapi disebutkan setelah akhirnya nggak diizinkan, ya, Rasulullah kembali ke Mekah, kembali ke Madinah. Nah, itu ada riwayat yang menjelaskan sebelum Rasulullah kembali ke Madinah, beliau itu sholat, ya, di di satu tempat yang sudah termasuk ke wilayah batas tanah haram itu. Jadi beliau pindah dulu sedikit, geser, sholat di situ, baru setelah itu
kembali ke Madinah. Nah, bukan sholat di tempat beliau saat itu istirahat berkumpul bersama dengan para sahabat kaum muslimin. Nah, kenapa sholatnya bergeser? Karena ingin mendapatkan kebaikan 100.000 kali itu. Oke, maka sholatnya di wilayah Masjidil Haram. Ya. Nah, jadi ini beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang akhirnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Masjidil Haram itu bukan semata bangunan masjid yang ada Ka'bahnya, tapi seluruh wilayah yang termasuk dalam batas tanah haram dia adalah Masjidil Haram. Nah, sehingga kalau kita sholat di mana aja, tapi di dalam area tanah haram akan mendapatkan kebaikan 100.000 kali sholat. Gitu. Hah? Akhirnya sholatnya di hotel kan? Ya, selama hotelnya itu di tanah haram nggak masalah. Ya, dan itu yang akhirnya memberikan saya, oh begini toh gitu kan. Nah, cuma memang sholat di hotel itu kalau kondisinya nggak memungkinkan, ya kan? Ya udah, kita baru banget sampai ini misalnya kan dari mana perjalanan gitu kan, baru sampai hotel, terus sudah masuk waktu sholat nih. Wah, kalau ke masjid pasti nggak keburu, misalnya begitu kan? Ya udah, kita sholat aja di hotel misalnya begitu, atau sholat aja tuh di depan, ya di jalan itu kan, atau di lobi atau di pinggir jalan. Nah, yang penting di situ udah dekat dari Masjidil Haram. Insya Allah itu bagian dari dapat pahala 100.000 kali. Dan bahkan disebutkan pendapat kedua inilah yang lebih kuat, begitu. Ya, yang lebih kuat. Ya, Masjidil Haram itu adalah seluruh batas tanah haram, gitu. Nah, cuma hati-hati nih kalau orang lagi umroh, ya kan biasanya kalau umroh kedua, kalau umroh pertama biasanya kalau yang buat orang Indonesia langsung ke Mekah, dia mikotnya itu di Yalamlam, ya kan, saat masih di pesawat. Atau kalau yang dari Madinah mikotnya di Zulhulaifah, Masjid Bir Ali, ya kan. Nah, itu kalau umrah pertama. Kalau umrah kedua biasanya dari mana? Kadang-kadang dari Girona atau dari Tan'im, Masjid Aisyah, ya kan. Nah, itu hati-hati tuh, Tan'im itu dia berbatasan langsung dengan tanah haram, ya. Jadi jangan sampai begitu udah kita niat ihram, tapi niat ihramnya itu di dalam tanah haram itu, gitu. Itu ada papan penunjuknya kan, kalau di Masjid Aisyah itu, ya, sebelah sini adalah tanah haram, sebelah sini di luar tanah haram. Jadi jangan kita berdirinya di dalam area tanah haram terus niat ihram tuh, berarti nggak sah nanti. Nah, karena mikot itu atau niat ihram harus di luar tanah haram. Gitu. Jadi lihat, ini batasnya, jadi kita geser dikit, kayak begitu, ya. Nah, jadi dengan pemahaman ini akhirnya memberikan kemudahan kepada kita sebenarnya, ya. Kebaikan 100.000 kali akan kita tetap dapatkan meskipun kita enggak sholat di depan Ka'bah, gitu, ya. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada palingkan mukamu, wajahmu ke arahnya, ya. Jadi ya, ini menjadi panduan buat kita di belahan bumi mana saja, maka saat kita sholat, ya, pandangan kita, wajah kita mengarah ke Masjidil Haram. Buat kita yang ada di Indonesia, arah kiblat. Jadi ada menentukan arah kiblat itu kan ada dua metodenya. Yang pertama disebut dengan Ainul Ka'bah, yang kedua Jihadul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu kalau ngelihat langsung, ya, ain itu dari pandangan, mata. Jadi mata kita itu melihat langsung Ka'bah. Ya, kalau lagi ada di sono tuh kan, maka kalau kita ngelihat langsung Ka'bah, ya harus garis lurus ke arah Ka'bah, jangan melenceng-melenceng, ya. Kan ada video tuh
lagi di pelataran Ka'bah, ada orang sholatnya ngadep ke yang lain kan gitu kan. Ini Ka'bahnya nggak kelihatan atau gimana gitu kan. Entah itu lagi sholat atau sekedar sujud, nggak tahu juga. Ya cuma ada videonya begitu. Nah jadi kalau kita ngelihat Ka'bah langsung, dipastikan ya kita tuh menghadap ke arah Ka'bah. Itu namanya Ainul Ka'bah. Nah yang kedua, Jihatul Ka'bah. Jihatul Ka'bah itu kalau kita nggak bisa melihat langsung Ka'bah, maka menentukan arah kiblatnya itu adalah dengan di mana arah Ka'bah itu berada, gitu. Nah buat wilayah Indonesia kan dibilang arah Ka'bah itu adalah di sebelah barat. Maka saat kita sholat kemudian menghadap ke arah barat, berarti kita sudah menghadap ke arah kiblat, gitu. Ya, saya pikir ini penjelasan yang menyampaikan itu adalah Syekh Ali Mustafa Ya'qub. Nah, beliau waktu itu imam besar Masjid Istiqlal, ya kan? Dan salah satu pakar tafsir yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, saya ketika mendapatkan penjelasan itu, oh ya sudah, menjadi yakin bahwa saat kita menghadap ke arah kiblat, ke arah barat, ya meskipun kalau ditarik garis lurus itu enggak pas gitu kan, melenceng kiri kanan gitu kan, maka kita sudah menghadap kiblat gitu. Yang penting hati kita itu meniatkan tuh menghadap ke arah Ka'bah kayak gitu. Selesai urusan. Nah jadi begitulah, itu kalau kita diam. Tapi kalau kita dalam perjalanan musafir, maka kemana saja arah perjalanan kita, apalagi kalau naik kendaraan kan, kemana saja arah kendaraan itu sedang berjalan, kita tetap melaksanakan sholat. Yang penting hati kita itu sudah meniatkannya ke arah Ka'bah, gitu. Karena repot sendiri kan, kalau lagi bis ke arah selatan, wah kita muter ke arah barat gitu kan, biar ke arah kiblat, repot sendiri nanti. Ada videonya kan begitu kan, ada orang India tuh lagi di dalam bis. Ya, dia nggak mau sholatnya duduk, berdiri dia sholat, dan itu bukan sendiri, ada beberapa orang ya sholat di dalam bis berdiri sholatnya biar sempurna kali ya. Nah akhirnya kan ya tahu sendiri namanya bis kan, kadang-kadang ngerem ya, ketika lagi ngerem makanya jatuh semua itu yang sholat itu kan. Nah itu kan jadi masalah. Maka sholatnya duduk, kemudian kemana saja arah kendaraan itu sedang berjalan, ya udah kita sholat. Yang penting hati kita itu sudah meniatkan ke arah Ka'bah, ya. Fawallu wujuhakum syatrah, ya di mana saja atau kemana saja wajahmu, di mana saja kamu berada, maka arahkan wajahmu ke arah kiblat. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memerintahkan agar menghadap ke Ka'bah dari segala penjuru bumi, baik timur, barat, utara atau selatan, dan tidak memberikan pengecualian sedikit pun, ya. Ya, jadi setiap sholat hadapnya ke arah sana, kecuali dalam keadaan musafir, ya, atau juga dalam keadaan berperang. Istilah sholat itu disebut dengan sholat khauf, ya, berperang. Lagi perang tuh ya sholat udah ngadep mana aja, dan niatnya ke arah kiblat. Kemudian orang yang ada di satu tempat nggak tahu nih arah kiblatnya kemana, dia harus beristihad, ya lihat matahari dan segala macamnya, ya terus tentukan berarti ini arah kiblatnya. Meskipun salah, ya udah sholat aja ke arah situ, hatinya niatkan ke arah kiblat, ya. Nah ini yang Allah sampaikan di ayat 144. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani itu ngerti sebenarnya, ya, mengerti tentang masalah ini, bahwa berkiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah itu tidak lalai terhadap apa saja yang mereka lakukan, ya. Ya. Bahkan mereka dapatkan penjelasan itu dari di dalam kitab-kitab mereka, ya, tentang Muhammad, tentang bagaimana
sifat karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga keutamaan, kekhususan yang diberikan Allah kepadanya dan lain sebagainya. Itu udah ada penjelasannya semua. Nah, saya lagi mempelajari kisahnya Nabi Yusuf ya, dari lahir sampai wafat, belum selesai, baru sampai ke ketika Nabi Yusuf itu keluar dari penjara itu. Wah, ternyata menarik memang. Satu hal yang sering diucapkan oleh Nabi Yusuf itu adalah, saya ini adalah utusan Allah ya, dan meneruskan leluhur saya yang sudah diutus oleh Allah sebelumnya, Ishak, kemudian Yakub, Ishak, Ibrahim, ya disebutkan begitu, dan nanti saya akan dilanjutkan oleh utusan-utusan Allah yang berikutnya sampai tibanya utusan Allah yang terakhir gitu. Ya, disebutkan oleh Nabi Yakub, disebutkan utusan Allah yang terakhir itu namanya Muhammad gitu. Udah disebutkan. Ya, jadi mereka udah ngerti kan, nah Yakub, kemudian Yusuf dan seterusnya itu kan nabi untuk Bani Israel gitu kan. Dan Bani Israel itu diturunkan kitab Zabur, Taurat dan Injil gitu. Jadi mereka ngerti, tahu bagaimana Muhammad itu ya, bagaimana kekhususan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, mereka mengerti. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Di saat mereka mengetahui, tapi ternyata mereka tetap memelihara kedengkian, mereka tetap angkuh, mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, ayat berikutnya, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Di ayat ini Allah memberitahukan mengenai kekufuran, keingkaran dan penentangan orang Yahudi terhadap keadaan Rasulullah yang mereka ketahui. Ya. Bahkan seandainya beliau Rasulullah itu menyampaikan semua dalil, ya, semua ayat, semua dalil yang menunjukkan kebenaran yang beliau bawa, mereka tetap tidak akan mengikutinya dan tidak akan meninggalkan keinginan hawa nafsu mereka. Dan ini berangkat dari kedengkian, ya, berangkat dari kedengkian. Mereka sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir, dan mereka yakin Nabi terakhir itu akan datang juga berasal dari golongan mereka, sebagaimana yang sebelumnya sudah diutus oleh Allah, gitu. Ternyata ketika diutus Rasulullah, bahkan sejak lahirnya itu kan, ya, ketika lahirnya Rasulullah itu kan tanda-tanda atau gejala alam itu memperlihatkan, dan mereka menyaksikan itu semua, dan mereka mengetahui Allah sudah melahirkan, ya, maksudnya Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah sudah lahir, ya, sudah dilahirkan di atas muka bumi ini. Mereka tahu itu dan mereka mencari-cari, ya, dan pencarian mereka itu mengarah kepada bayi Rasulullah saat di Mekah gitu. Nah, ternyata mereka dapati Nabi terakhir yang diutus oleh Allah itu bukan lagi berasal dari golongan mereka, tapi dari saudara mereka sendiri, ya, dari keturunannya Ismail, bangsa Arab. Nah, kalau Ishak itu kan non Arab, ya. Nah, ini dari Ismail, dari bangsa Arab. Nah, dari sinilah akhirnya muncul kedengkian, karena mereka berharap risalah itu tetap ada di mereka, tapi ternyata Allah sudah alihkan kepada yang lain. Dan ini banyak sebabnya. Kenapa akhirnya Allah Allah ganti, ya, Nabi Rasul yang diutus itu bukan lagi dari golongan Bani Israel, ya, karena salah satunya itu karena ketika diutus banyak sekali Nabi Rasul dari golongan Bani Israel, yang terjadi mereka menentang para Nabi itu, bahkan sampai membunuh, gitu kan, bahkan sampai membunuh. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah, kekufuran, keingkaran dan penentangan orang Yahudi terhadap Rasulullah. Nah, di surah Yunus Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hal ini. Ya, Allah berfirman, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu
tidaklah mereka akan beriman walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Jadi penjelasan dari semuanya udah dibacain, semua udah disampaikan, dan mereka nggak bisa mengelak dari kebenaran itu, tapi tetap aja mereka nggak akan mengikuti. Baru mereka akan meyakininya itu kapan? Mempercayainya kapan? Ketika mereka melihat azab yang pedih yang dijanjikan oleh Allah itu untuk mereka. Gitu. Baru itu sadar. Oh, ternyata Muhammad benar gitu kan. Cuma kan percuma. Ya. Nggak ada manfaatnya lagi. Nah, beginilah orang Yahudi dan sampai sekarang. Dan ternyata memang betul dari kisah Nabi Yusuf itu ada satu kesimpulan yang saya bisa ambil ya. Ternyata Bani Israel itu kan disebutkan 12 putranya Yakub, ya, anak laki-lakinya itu ada 12 bersaudara. Itu yang paling bikin masalah itu yang namanya Yehuda dari awal. Terus sejak Yusuf itu jadi anak yang disayang banget sama ayahnya, itu yang ngomporin saudara-saudaranya yang lain itu Yehuda. Ya, ini nggak bener nih ayah kita nih, gitu kan? Dia lebih sayang Yusuf daripada kita, ya, daripada kita semuanya ini. Itu Yehuda yang ngompor-ngomporin sampai ide untuk menghilangkan, melenyapkan Yusuf, ya, itu dari Yehuda. Yehuda, kita bunuh aja Yusuf itu. Yang lain bilang jangan dibunuh. Gimana nanti bapak kita kan gitu kan? Sampai akhirnya saudaranya bernama Levi itu yang mengusulkan kita buang aja ke dalam sumur, ya, daripada dibunuh mendingan kita buang ke dalam sumur. Dan itu usulan yang paling yang paling ringan sebenarnya, ya, karena Levi sendiri nggak setuju dengan usulan Yehuda. Nah, sampai Yehuda itu pernah mengatakan, kita lihat aja nanti bahwa Bani Israel itu akan lebih disebut sebagai orang-orang Yahudi ketimbang orang-orang Yusufi gitu. Ya, tapi begitu. Jadi saya melihat, emang Yehuda ini punya bakat, ya, jadi orang yang susah diatur, gitu kan? Dan terbukti sampai sekarang tuh, ya, terbukti sampai sekarang. Orang-orang Yahudi yang sekarang masih ada itu menjadi orang yang susah diatur, maunya menang sendiri. Ya, kebenaran itu adalah kebenaran menurut versi mereka. Maka meskipun dunia internasional sudah bilang begini, kata mereka, kalian gak bisa mengatur kami, kan gitu kan? Ya, kebenaran adalah menurut versi kami sendiri, kayak begitu. Ya, maka kalau ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang sekarang itu, ya itu nggak akan ada manfaatnya. Dan inilah yang melandasi sebagian faksi-faksi bersenjata di Palestina itu untuk melawan Israel, ya, bukan cuma di Gaza tapi juga di tepi barat, bukan cuma Hamas tapi juga faksi-faksi yang lain, ya, karena mereka melihat perjanjian dengan Israel itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, beginilah orang Yahudi, ya, mereka akan terus kufur, ingkar dan menentang sampai hari ini, sampai nanti akhir zaman, ya. Nah, maka Allah kuatkan di ayat yang berikutnya itu, potongan ayat berikutnya, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Sesungguhnya jika kamu datangkan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab semua ayat keterangan, mereka nggak akan mengikuti kiblatmu. Udah, mereka meyakininya Baitul Maqdis itu kiblat mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, ya. Nah, jadi setelah pindah kiblat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya menjadi orang-orang yang begitu sungguh-sungguh teguh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke arah sana. Itu yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diajarkan kepada kita, ya. Nah, ini ya pelajarannya adalah ketika Allah sudah sampaikan perintah, ya kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah itu dengan segala
kemampuan kita. Kalau ada larangan ya kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang ada ya kita kendalikan, jangan malah kita yang mengikuti hawa nafsu. Dan semua ini kita lakukan dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan jangan sekali-kali berpaling dari perintah Allah itu. Ini udah ke Masjidil Haram, udah jangan berpaling lagi, nggak usah ikutin orang-orang gitu kan, biarin mereka punya kiblat sendiri, kiblatmu ke arah sana gitu. Nah kan ya kalau pelajarannya buat kita, Islam itu dan umat Islam itu kan punya karakter sendiri ya, maka yakinlah kita dan banggalah kita dengan status kita sebagai seorang muslim. Jangan jadi orang yang mudah ikut arus gitu ya, orang kesono kita ngikut, orang kesono kita ngikut gitu. Maka Rasulullah kan sudah mengingatkan tuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang mengikuti satu kaum maka dia termasuk dalam kelompok mereka, termasuk dalam golongan mereka. Nah ini kan mengajarkan agar kita itu konsisten, istiqomah dengan keislaman kita dan karakter kita sebagai seorang muslim gitu ya. Ditutup dengan wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, innaka idzal laminaz zalimin, niscaya kamu kalau begitu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim ya. Nah ini kembali lagi bicara tentang masalah hawa nafsu ya, yang memang kecenderungannya itu mengajak kita kepada keburukan. Itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi, mengikuti hawa nafsunya gitu ya, karena merasa risalah itu ada di mereka, ternyata faktanya udah berganti, bukan lagi di mereka. Nah, hawa nafsunya itu yang mendominasi, harusnya tetap di kita. Orang yang sebelum-sebelumnya di kita kok ini kok malah diganti gitu kan, itu kan hawa nafsunya tuh. Akhirnya bukan malah menerima realita, yang terjadi malah munculnya kedengkian ya. Harusnya kita nih, kenapa jadi kegiatan gitu kan, muncul kedengkian ya, meskipun faktanya Allah sudah mengangkat Rasulullah Muhammad ya, akibatnya mereka nggak mau mengikuti dan nggak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu ya, pendukung orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dia disebut oleh Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Baik hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat 144 dan 145 ya, bicara tentang masalah kiblat atau orientasi hidup yang ya buat kita umat Islam kiblatnya adalah ke Masjidil Haram ya. Jadi selalu di mana saja kita sholat ya, kita menghadapnya ke arah sana. Jangan iseng-iseng bikin inovasi sendiri ya kan. Saya ingat dulu waktu sekolah di SMA itu, guru saya itu geografi bilang, kan bumi bulat gitu kan, bumi bulat. Jadi kalau kita sholat ke arah timur, kan kalau ditarik garis itu ketemu juga tuh sama Ka'bah gitu. Nah itu kan bikin inovasi yang sendiri, inovasi yang nggak bener kan gitu kan. Yang orang ada yang deket ke arah barat tuh lebih deket, ya ini malah ke arah timur kan, muterin bumi dulu jauh, ya kayak begitu. Nah, semoga jadi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama mengenai tadi disebutkan ahli kitab. Dan kitab itu orang yang kitab sucinya itu bukan Al-Quran, tapi disebutkan Taurat dan Injil. Padahal ada kitab Jabur. Kemudian orang-orang yang sekarang itu yang menganut agama Kristen itu masih disebut ahli kitab.
tadi disebutkan bahwa Nabi Ismail itu orang Arab. Dari keterangan yang saya peroleh, Nabi Ibrahim itu bapaknya kan dari Irak, ibunya Siti Hajar dari Mesir. Gimana kita disebutkan bahwa Nabi Ismail itu orang Arab? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, ahlul kitab itu adalah orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka. Kitabnya itu yang mana? Ya, Taurat, Zabur, dan Injil. Maka kalau kita lihat penjelasan ini, ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Yahudi dan Nasrani. Meskipun Nasrani sendiri itu sebutan dari orang Romawi kepada Bani Israel, pengikutnya Nabi Isa. Ya, disebut orang Nasrani. Ya. Mereka sama aja dengan orang-orang Yahudi Bani Israel juga kan. Orang Bani Israel, nah cuma ini pendukungnya Nabi Isa. Nah, itu disebut Nasoro. Ya, Nasoro, Ansor, kalau pembela Muhammad Rasulullah kan Ansor. Nah, ini Nasoro, sama aja. Nasoro itu artinya juga pendukung atau pembela. Ya, di surat As-Saff itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Gitu kan? Hawari itu murid Nabi Isa yang 12, ya, mereka adalah Ansarullah, penolong-penolongnya Allah. Nah, itu akhirnya jadi Nasoro. Dari Nasoro jadi Nasrani. Nasrani terus disebut dengan orang Kristen. Nah, jadi ahlul kitab itu mereka. Nah, cuma masalahnya mereka disebut ahlul kitab itu ketika kitab yang Allah turunkan itu memang asli. Ya, asli. Itu adalah kitab Allah. Jadi Zabur, Taurat, dan Injilnya itu memang asli kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Nah, gimana dengan yang sekarang nih, orang Yahudi, orang Nasrani? Apakah mereka masih disebut sebagai ahlul kitab? Enggak. Karena mereka enggak lagi beriman kepada kitab Allah yang aslinya itu. Orang Yahudi, mereka kitab yang orang-orang Israel sekarang, kitabnya yang diyakini apa? Talmud. Bukan lagi Taurat, ya. Orang Nasrani yang diyakini apa? Perjanjian lama, perjanjian baru sekarang kan gitu kan. Bukan lagi Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa, bukan. Nah, sehingga mereka nggak lagi disebut sebagai ahlul kitab. Ya, jadi ketika sudah diutusnya Rasulullah, diturunkan Quran, maka ahlul kitab itu udah nggak ada lagi. Gitu. Ya, harusnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Quran. Sebutannya adalah Muslim. Gitu. Nah, yang kedua itu Ismail, orang Arab. Betul, memang Ibrahim itu berasal dari Babylon, ya, Babilonia. Babylon itu sekarang Irak disebutnya. Ya, kemudian Allah perintahkan hijrah ke Palestina. Dari Palestina disuruh pindah lagi ke Mekah, kan gitu kan, sejarahnya gitu. Nah, ketika pindah ke Mekah, yang pindah siapa? Cuma istrinya doang, Hajar dan Ismail. Nah, kemudian Ibrahim kembali lagi, kan ditinggalin tuh Hajar sama Ismail berdua, kan gitu kan. Nah, ketika mereka berdua akhirnya menetap di Mekah, ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, tempat yang nggak ada siapapun, nggak ada tanaman apapun, nggak ada binatang apapun di situ kan, di samping Baitullah. Nah, ketika mereka menetap di situ, kemudian ternyata jalurnya itu adalah jalur yang biasa dilalui oleh kabilah-kabilah Arab. Maka disebutkan kan begitu kan, Ismail akhirnya menikah dengan wanita dari kabilah Bani Jurhum, dan Bani Jurhum itu adalah kabilahnya orang Arab begitu. Ya, maka dari situlah lahir Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kenapa disebut Rasulullah itu keturunan Ismail yang
orang Arab gitu, bukan dari Bani Israel. Begitu Pak, ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi-nabi keturunan Bani Israel itu ajarannya apakah khususkan untuk Bani Israel atau untuk semua kaum ini? Ya. Karena kalau kita kan dari Yakub bahwa sampai Isa kan dari Bani Israel semua. Nah itu kan ada yang bilang bahwa sebenarnya Nasrani itu hanya untuk orang Israel kan. Di luar Israel harusnya nggak boleh menurut agama Nasrani. Ya, baik. Rasul yang diutus kepada Bani Israel, nah itu sebenarnya buat siapa diutusnya? Nah, mulai dari Yakub ya, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu Bani Israel semua. Itu yang kita kenal. Ada juga yang kita nggak kenal, ya, yang disebut Nabi doang itu. Itu kan Nabi dan Rasul. Nah mereka semuanya diutus untuk Bani Israel. Ya, untuk Bani Israel. Ya, dari sini tuh ada beberapa hikmah yang bisa kita pahami. Kenapa kok banyak banget Nabi, Rasul yang diutus kepada Bani Israel, kan gitu kan? Ini menggambarkan memang Bani Israel itu punya potensi pembangkangan yang luar biasa sehingga harus dikirim utusan yang banyak kayak gitu. Itu salah satunya. Nah, jadi mereka itu diutus hanya untuk Bani Israel, gitu kan? Nah, itu banyak dalilnya penjelasannya. Termasuk juga Nabi Isa. Nabi Isa itu nabinya Bani Israel, ya, nabinya Bani Israel. Ya, punya pengikut Hawari 12 orang. Kemudian Hawari ini yang melanjutkan ya, ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, jadi semuanya itu adalah bahasanya Nabi yang diutus untuk satu wilayah tertentu dan untuk satu kaum tertentu, gitu. Nah, sehingga kalau orang-orang ya kalau mau jujur, Nasrani itu ya hanya untuk Bani Israel sejatinya, gitu kan? Termasuk diutusnya Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Kalau mau jujur, mereka mau jujur, ya. Cuma kan ya mereka meyakini orang-orang yang sekarang itu meyakini ya Nabi Isa itu adalah juru selamat untuk semua manusia, gitu. Dari sini saja kan udah ada ketidakcocokan ya antara fungsi diutusnya Nabi Isa dengan pengakuan mereka sendiri. Nah, beda dengan Rasulullah Muhammad SAW yang memang Allah sendiri sudah menyatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kan gitu kan? Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan diutus untuk seluruh umat manusia, gitu, yang tidak dibatasi oleh wilayah, ya, bukan cuma orang Arab tapi juga untuk non Arab, dan itu terbukti. Yang menjadi sahabat Nabi itu kan bukan cuma orang Arab, ada juga orang Iran, ya, ada Salman Al Farisi, kan gitu kan, ada juga orang Romawi, ada juga, ya, ada juga orang Afrika. Afrika itu termasuk Arab nggak? Bukan kan? Afrika. Meskipun nggak ketemu dengan Nabi kan, ya banyak. Bilal bin Rabah orang Afrika, gitu. Jadi begitulah Islam, begitulah Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, beda dengan nabinya Bani Israel yang memang diutus untuk mereka sendiri, untuk kaum mereka sendiri. Gitu. Jadi pengakuan orang Nasrani di kehidupan kita sekarang, ya tentu ini pengakuan yang nggak berlandaskan dengan
berlandaskan dari bukti-bukti sejarah atau juga dalil-dalil dalam kitab mereka sendiri. Cuma pengakuan mereka sendiri saja yang menyatakan Isa itu adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia. Wallahu a'lam. Begitu Pak Rudi. Ya. Baik, silakan lagi sama yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا سفرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.